Halo Sobat Ternak, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan bersemangat ya untuk terus mempelajari hal-hal baru. By the way, kalian tahu nggak sih apa itu fooder jagung? Yang kabarnya akhir-akhir ini marak menjadi perbincangan khusus di kalangan peternak milenial. Itu loh yang umurnya singkat banget udah bisa dijadikan alternatif hijauan pakan ternak. Selain itu, fooder jagung ini juga solusi untuk peternak yang mempunyai ladang yang sempit loh. Jadi, peternak milenial nggak perlu susah-susah ngarit. Mau tahu nggak rahasianya? Sini-sini aku bocorin. Jadi, ini rahasianya. Tapi, jangan lupa saksikan videoku sebelumnya ya, biar informasinya nggak setengah-setengah. Biar cepet jadi peternak kaya raya. Adapun alatnya yaitu timbangan, gelas ukur, solder, wadah plastik ukuran 15 x 10 x 5 cm, ember, rak ukur ukuran 130 x 30 x 55 cm, dan koran. Sedangkan bahannya yaitu benih jagung hibrida F1 Pertiwi 3. Sobat ternak bisa menggantinya dengan jagung yang ada di pasar dengan kisaran harga 6.000 per kilogram. Sodium hipoklorat dan air. Sedangkan langkah-langkah dalam pembuatan fooder jagung sesuai dengan prosedur dari Al-Karaki dan Hashimi tahun 2012 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan wadah plastik yang akan digunakan dan dibersihkan terlebih dahulu menggunakan disinfektan dan diberi lubang secara diagonal. Selanjutnya, menimbang benih jagung sebanyak 100 gram per wadah. Benih jagung direndam dengan menggunakan sodium hipoklorit 2% selama 30 menit untuk membersihkan benih jagung dari mikroba dan bibit penyakit. Tiriskan dan cuci benih jagung yang telah direndam menggunakan air bersih. Benih jagung tersebut direndam kembali menggunakan air selama 12 jam. Step selanjutnya yaitu letakkan wadah plastik pada rak yang telah disediakan secara rapih. Semprot menggunakan air yang telah dicampur dengan masing-masing perlakuan pupuk organik cair 5% sebanyak 2 kali sehari menggunakan hand sprayer. Tutup wadah plastik menggunakan koran selama 3 hari sembari disiram 2 kali sehari untuk mempercepat proses perkecambahan. Step yang terakhir yaitu penyiraman dihentikan 1 hari sebelum dipanen. Dan fooder siap dipanen pada umur 8 hari. Nah, menurut sobat ternak, mana nih kandungan yang paling bagus untuk pertumbuhan fooder jagung? Untuk hasil tinggi tanaman yang terbaik yaitu pada penyiraman pupuk organik cair dengan penambahan selat anaerobik 200 ml dengan rata-rata tinggi 19,6 cm tiap wadah plastik. Hal ini sependapat dengan Hariudin 2012 yang menyatakan bahwasannya unsur hara yang terdapat pada pupuk organik cair memicu tumbuhnya tunas baru dan terbentuknya cabang suatu tanaman. Kalau untuk berat basah, perlakuan mana nih yang menjadi terkaan sobat ternak yang paling baik? Nah, benar, yang konsentrasi mol selat anaerobiknya paling banyak. Dari hasil grafik terlihat bahwa semakin tinggi konsentrasi selat anaerobik pada mol yang terkandung dalam POC, maka akan mempengaruhi berat basah produktivitas fooder jagung. Adapun faktor yang mempengaruhinya yaitu nutrisi, suhu, kelembapan, dan faktor genetik itu sendiri. Nah, kalau untuk jumlah daun, mana nih menurut sobat ternak yang jumlahnya paling banyak? Lagi-lagi, konsentrasi 200 ml selat anaerobik mol pada POC menjadi juaranya nih. Akan tetapi, saat penelitian ini dilakukan, kebutuhan nutrisi matahari tidak dapat optimum, dikarenakan tanaman fooder jagung dirawat di dalam rumah yang menyebabkan warna serta ketegasan batangnya tidak maksimal.
Hal ini sependapat dengan kajian Kurniayet tahun 2010 yang menyatakan bahwasannya intensitas sinar yang sangat rendah akan menciptakan fotosintesis yang tidak optimal. Sebaliknya, sinar matahari yang terlalu banyak juga akan mempengaruhi kegiatan sel-sel stomata dalam mengurangi transpirasi sehingga menyebabkan terhambatnya perkembangan tumbuhan. Coba sobat ternak praktekkan di rumah di tempat yang masih terkena sinar matahari ya, untuk memaksimalkan proses pertumbuhan dan perkembangan pudel jagung ini. Gunakan penyiraman dengan konsentrasi 300 ml selat anaerobik mol pada POC yang pastinya nanti produksi pudel jagung jauh lebih maksimal. Dapat dilihat dari berat basahnya ya sobat ternak. Nah, jadi itu hasil yang dapat kita petik dari kajian ini. Dengan memanfaatkan limbah pabrik dan mengolahnya, kita mendapat untung yang double bukan? Jangan lupa, rahasia ini cepat dipraktekkan ya sobat ternak. Sampai jumpa lagi dan selamat menikmati untung menjadi peternak miliarder.